amali ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini luar biasa dahsyat ya. Saya tuliskan dulu ya. Baik. Dan saya ingatkan, apa yang saya tuliskan terkadang tidak tercantum di kitab. Ya, jadi antum kalau ada yang penting cepat antum tuliskan, karena nanti kadang-kadang saya tidak minta dihapus pun bisa dihapus itu, ya. Dan semoga Allah mengampuni dosa orang yang menghapus yang tidak saya mintakan menghapus. Baik, bismillah. Yang ini tidak apa-apa ya. Jazakallah khair. Pemirsa, Mas Asikin ya. Turunkan. 1. Amal apa yang paling dicintai Allah? Ya. Artinya, amal ini sangat dicintai Allah. Konsekuensinya ketika antum mengerjakannya, antum pun bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang perhatikan baik-baik apa gambarannya seseorang yang dicintai oleh Allah. Jika seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama Allah berikan akan mengampuni seluruh dosanya. Ampunan dosa. Dalil yang ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai aku, ikuti aku, ikuti sunnah petunjuk Nabi SAW. Poinnya, lihat, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kalian. Cintai. Nah, ketika Allah mencintai seorang hamba, apa yang diberikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir dzunub. Ya. Dzunub itu jamak dari kata dzambun. Kalau dzambun itu baru sedikit. Tetap dosa. Tetap dosa. Cuman dosanya tidak sebanyak yang ini bentuk jamak. Ya, Allah menurunkan kalimat dzambun misal di Quran surah Ghafir, surah ke-40. Kan? Allah sampaikan ayat ketiga, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ghafiriz dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Tapi kalau sudah jamak bentuknya banyak, maka berubah bentuk dzambun jadi dzunubun, bentuk jamak. Ya. Nah, kalau seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat Al-Qur'annya mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan dzambakum tapi dzunubakum. Berpeluang semua dosanya. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa saat ini? Boleh unjuk tangan? Serius, saya pulang. Ya kan? Sudah, gitu kan? Ya, siapa? Saya masih punya dosa, gitu kan? Dan hebatnya, Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi, Rasul, bahkan dijaga dari maksiat, ma'sumun minal maksiat, madmunun bil jannah, dijamin masuk surga. Bahkan sebelum meninggal, sudah turun surah Al-Quran menjamin surganya. Satu-satunya Nabi yang ketika masih hidup, ayat surganya sudah turun. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah jaminkan padamu kenikmatan surga yang sangat indah. Ada sungai khusus untukmu di surga. Jaminan sudah ada. Tapi masih beristighfar dalam hariannya minimal 70-100 kali. Bahkan menjelang tidurnya masih istighfar. Ba'da salatnya masih istighfar. Setelah beliau salat, hadis Muslim hadis 591, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menjelang tidurnya masih istighfar 70-100 kali. Siapa kita dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Lihat wajah-wajah kita. Nabi bukan, Rasul bukan. Tidak ada satupun ayat surga turun menjamin kita. Antum tidak istighfar, antum terlampau lelah. Ayo coba berpikir lagi. Nah, jelas ya? Jadi kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka dosa digugurkan. Kalau dosa digugurkan, berarti peluang-peluang berbuat kotor sudah tidak ada. Yang ada yang baik-baik saja. Ada penjagaan Allah di situ. Ini ciri orang yang dosanya diampuni, jadi kotoran-kotoran dari dosa itu sudah nggak ada. Makanya ketika dia bertobat, tobat itu kembali ke jalan yang baik. Kembali ke jalan yang benar, bertobat. Nah, orang yang tobatnya benar, seperti gambaran di Quran surah keempat, ayat 17 sampai dengan 18, paling kiri sebelah bawah. Nah,
Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ketika dia bersegera tobat dari dosanya, cirinya apa? Salah satunya selain mengakui dosa, menyesalinya dan meninggalkannya. Jadi dia nggak kerjakan lagi kalimat ini. Maaf, pernah misalnya berbuat gibah, gosip misalnya, membicarakan keburukan orang. Kemudian dia tobat. Nah, ciri tobatnya yang diterima adalah ketika dia bisa meninggalkan perbuatan ini. Allah mengampuni dosa ininya, maka hilang dia. Maka lisannya tidak bisa berbicara yang tidak baik lagi. Yang muncul yang baik-baik. Makanya kalau orang diampuni dosanya oleh Allah, masih hidup dia di dunia, orang ini akan dijaga dari perbuatan yang tidak baik. Baik. Katanya baik, sampai ke ujung kakinya. Gosip, hilang. Selesai. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak seperti akhi yang itu tuh. Ah, sama. Belum diampuni. Baik. Jelas ya? Ah, jadi sahabat ini ketika bertanya, saya penting teruskan karena di sini tidak ada syarah demikian. Maksud saya, kalau antum mengamalkan apa yang dijawab oleh Nabi di sini, tidak sekedar amalan antum melimpah pahala, tapi berpeluang menggugurkan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Jelas? Apa saja amalan yang dicintai oleh Allah, yang dengan itu berpeluang dosa kita pun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu, qala, beliau mengatakan, awas, fokus baik-baik ya. Kita amalkan setelah mendengar kalimat-kalimat ini. Pertama, as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Tolong fokus baik-baik ya. Ini bagian terpenting yang saya sampaikan. Saking pentingnya, baterai aja hampir habis tuh. Ya. Ini boleh muncul lagi. Bismillah. Bismillah. Kedengaran suara saya? Alhamdulillah. Satu, as-salatu ala waqtiha. Baik. Kalau ada waktu, sesuatu kata menunjuk pada waktu, kemudian waktu ini menunjukkan pada penunaiannya tepat pada waktunya, di saat diperintahkan, maka kalimatnya menggunakan ala. Ala itu sesuatu yang dimiliki, tapi menunjuk bukan kepada kepemilikan benda. Ya, semacam waktu dan sebagainya. Tapi kalau menunjuk pada benda, kalimatnya menggunakan lam. Misal, al-qalam li. Ini spidol punya saya. Ya, al-bait li, rumah itu punya saya. Kadang disingkat lamnya dibuang menjadi i, baiti, rumah saya. Qalami, pulpen saya. Kitab, buku saya. Kitabi, baik. Zauj, suami saya. Zauji, gampang. Gampang, teman-teman sekalian, mudah. Ab, bapak saya. Abi, ibu saya. Ummi, gampang ya. Baik, barang nggak dipakai, bekas. Baik, yang nggak dipakai, itu ya, itu ngarang. Misal. Ya, itu kadang-kadang ya suka muncul. Kayak gitulah ya, halaman luar teras, halaman luar saya, itu ngaco ya. Udah sini, fokus, baik-baik. Maksud saya, ketika waktu menggunakan kata ala, ini menunjukkan tepat pada masanya. Di amal yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama, sholat, artikan tepat pada waktunya. Ala berarti tepat. Misal, besok subuh jam berapa? 4.15, 4.10, ayo berapa lagi? Baik. Yuk diskusi dengan teman, tanya kawan, kalau friend, ayo. Baik, 4 berapa? Nggak apa-apa, beda, tidak ada masalah. Ini menunjukkan antum datang dari daerah yang berbeda-beda. Betul. Kalau sama Bekasi 4.10, sekarang naik 4.11 untuk hari ini. Tadi menyebutkan 4.15, berarti bukan daerah sini, Masya Allah. Betul, saya bersyukur kepada Allah, antum diberikan keringanan langkah. Dari sekian manusia yang hidup, antum yang digerakkan ke sini. Padahal saya yang ngundang enggak, DKM juga ngundang enggak, siapa yang menggerakkan langkah antum? Kalau antum sudah digerakkan, mustahil kalau bukan oleh Allah. Kalau antum digerakkan oleh Allah, dihadirkan di sini, duduk di sini, untuk dirubah menjadi lebih baik, dan antum belum tersentuh jadi berubah, antum perlu dikemanakan lagi. Ya, dan memang settingan jam kita beda ya. Kita ambil yang tengah-tengah lah. Misal, baik, ambil dah, saya ambil 4.15 yang tadi antum sebutkan. Adzan subuh 4.15. Berarti waktu sholat disampaikan telah tiba.
Baik, jadi 4.15 itu waktu sholat. Waktu sholat, azan itu penanda waktu sholat tiba. Iqamat penanda waktu sholat akan dilangsungkan secara berjamaah. Di azan penanda waktu sholat tiba. Jadi kalau antum mendengar azan dalam situasi misalnya tertentu yang tidak memungkinkan ke masjid, misal sedang di perjalanan, sedang macam-macam, artinya waktu sholat itu tiba. Nah, kalau dikatakan as-salatu ala waqti subuh 4.15, berarti waktu 4.15 ini adalah dimulainya apa? Pertanda waktu sholat tiba. Pertanda waktu sholat tiba. Artinya, kalau kemudian dipanggil 4.15, sholatnya ingin kita tunaikan, ya, baik itu dimulai dengan sholat sunnahnya setelah adzan selesai, kemudian kita tunaikan sholat fardunya, maka mohon maaf, kisarannya tidak akan jauh dari sini. Jadi begitu adzan berkumandang, maksudnya antum sudah siap sholat, bukan baru bangun. Itu maksudnya. Jadi kalau adzan subuh 4.15 akan disukai oleh Allah, sholat tepat pada waktunya, maksudnya begitu dipanggil, antum siap sholat. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati ya, ini bagian yang pertama, 4.15. Jadi kalau 4.15 dipanggil, antum mesti bangun dari sebelumnya. Kalau tidak tahajud berarti jam 4 antum sudah bangun, itu kan? Siap-siap. Coba antum biasakan penyesuaian untuk kesadar sepenuhnya itu kira-kira berapa menit. Dicek, itu kan? Kadang-kadang kan kondisinya beda-beda. Walaupun kemarin pun saya tegaskan, kadang-kadang alarm disettingkan 3 kali untuk mendapatkan 4.15, ya. Jam 3 lewat 40, 3 lewat 50, ya, jam 4 lewat 00. Kan begini. Ini untuk mematikan alarm yang kedua, alarm kedua matikan alarm ketiga, alarm ketiga siap-siaplah ya sebelum adzan. Gitu. Sekarang kalau kita ingin mengecek di mana tingkatan kita, layakkah kita mendapat ampunan Allah? Antum ini memohon kepada Allah, ampuni dosa saya Allah, ampuni dosa saya Allah. Lalu Allah beri jalan untuk mengampuni dosa antum. Kenapa antum nggak ambil? Jalannya apa? Nih, buru waktu sholat, tunaikan tepat pada waktunya. Dia orang-orang yang terbiasa datang tepat pada waktunya, direspon tepat waktu, respon tepat waktu. Semakin dia melekat dengan Allah, kedekatannya tergabung, maka disitulah kemudian hubungan kedekatan itu melahirkan perhatian Allah yang lebih kepadanya.